Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi dan budaya perusahaan tentang PT Glad Care. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Nova Lusamba dengan NIM 2110707. Latar belakang bisnis adalah sebuah usaha menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar bisnis yang tanpa memperhatikan dampak operasinya mulai disoroti secara etika karena keuntungan yang didapatkan dengan merusak lingkungan sehingga menimbulkan atau terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Untuk tetap bertahan dalam persaingan, perusahaan harus mempunyai sebuah ciri khas dan dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan cara menerapkan etika dalam kegiatan bisnisnya. Perumusan masalah. Satu, apakah pengertian dari etika profesi? Etika bisnis dari budaya perusahaan. Dua, apa saja kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Tiga, bagaimana pengaruh etika terhadap budaya. Empat, menganalisa kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan PT Glad. Kajian etika profesi menurut Kaiser adalah suatu sikap hidup yang berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh keahlian dan ketertiban dalam rangka melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat. Dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis, terdapat beberapa kendala yaitu mentalitas terutama top manajemen yang secara moral rendah, faktor budaya masyarakat dalam memandang pekerjaan bisnis dan faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang diterapkan. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya. Evaluasi kasus pelanggaran etika bisnis pada skincare oleh perusahaan PT Glad yaitu izin edar produk skincare ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai ketentuan. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dari etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Skincare yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama hidroquinone dan merkuri. Hidroquinone adalah zat ini memang sering digunakan untuk terapi pigmentasi bagi kulit kusam, melasma, atau flek. Cara kerja dari zat ini adalah dengan menghambat aktivitas enzim tiroinase yang berperan dalam pembentukan pigmen melanin. Hidroquinone dalam jangka waktu yang panjang memang membahayakan bagi kulit, namun hingga kini tak ada larangan untuk penggunaan obat ini. Kesimpulan dari kasus di atas, yang pertama adalah banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyaknya produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Dua, pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang-barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Dan saran nomor satu, sebaiknya Badan Pengawas Kulit dan Serum lebih memperhatikan kembali dan tidak kecolongan kembali atas kasus yang dinilai merugikan banyak pihak ini. Yang kedua, masyarakat harus lebih selektif dalam pemilihan barang untuk yang paham akan bidangnya, lebih terbuka dalam membagi informasi berkaitan dengan apa yang diketahuinya, saling berbagi manfaat dan ilmu. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.